Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, salam sehat, salam sukses buat semuanya. Balik lagi di Rasa MV Channel bersama gua Ricky ya. Jadi guys, hari ini tuh gua bakalan review satu motor baru lagi guys ya. Jadi rencananya kita akan ke dealer CSBI di Pattimura di daerah Bali tentunya ya. Kenapa gue bikin openingnya di studio seperti ini? Karena nanti di dealer tuh waktunya tipis ya guys. Jadi gue harus kejar-kejaran dan terpaksa gue bikin openingnya di studio dulu. Oke, jadi yang akan kita review ini adalah motor adventure guys. Ya, dari CF Moto. Dan kabarnya motor ini tuh sebenarnya udah laku. Jadi kita kejar-kejaran buat nge-review karena motornya besok udah dikirim ke ownernya di Bali guys. Seperti apa motornya dan apa yang menarik dari motor ini? Langsung aja kita ke TKP. Ciao. Oke guys, balik lagi di Rasa MV Channel bersama gue Ricky ya. Jadi di depan gue ada satu motor adventure 800cc yang harganya tuh bisa dibilang di bawah pasaran ya guys. Untuk 800cc ya guys. Di 288 juta untuk OTR Bali guys. Ini dia motornya. Ukuran ban depannya nih gede banget di 21, ring 21, ukuran 90 per 90 ya guys. Terus di sini ada kaliper Jejuan. Oke, untuk suspensinya ini dia bagian depan ini ada di 48 mm ya, dan ini bisa di-adjust guys. Ya, adjustable di sini di bagian sini. Ya, untuk pengereman ini sudah ABS dan untuk bagian pengereman di cakram depannya ini ukurannya 320 mm. Sudah double disc tentunya guys tuh. Sudah double disc. Di bagian belakangnya juga sudah disc juga. Ya, ABS. Ukurannya 230 mm. Untuk ukuran ban belakangnya ini sebentar. Ban belakangnya ini ukurannya berapa ya? Ban belakang ini ukuran ring 18 ya, ring 18 150 per 70 ya untuk ukuran ban belakang. Nah, ini keren banget di bagian knalpotnya, exhaustnya itu langsung ke sini guys. Di sini ada kayak semacam katalis ya, semacam katalis dan langsung ke depan ke bagian mesin. Keren. Jadi kayak ada pelindung ya, tapi ini tuh kayak apa ya? Ada fungsinya nggak sih ini? Kayak ada ininya deh, ada fungsi tertentunya selain buat melindungin kaki kali ya. Terus di sini ada radiator, sudah dikasih cover kisi-kisi ya guys. Nih kalau tuh kisi-kisinya udah ada. Itu sana bagian knalpot. Terus ada cover untuk engine guard juga di sini ya. Ini bahannya metal ya. Aluminium alloy kayaknya sih ini ya, bisa penyok juga sih. Kalau ke bagian lampu guys, di bagian depan nih keren banget lampunya. Ini kayak mirip-mirip apa ya? Gua sekilas mirip ADV ya atau zone test gitu ya. Keren sih ya. Terus ini bagian windshieldnya, ini bisa di-adjust, tapi adjustnya manual ya guys. Di bagian sini. Ini di adjustnya di sini guys. Keren-keren. Kita geser lagi, ada handguard supaya kita terlindung dari kotoran, dari angin, dari benturan benda-benda sesuatu. Karena ini motor ini tujuannya untuk adventure ya guys. Jadi ini memang didesain untuk melindungi tangan kita. Kita langsung ke cockpitnya ya guys. Di cockpitnya ini lengkap banget. Ini ada cruise control ya kayaknya nih. Terus ini ada pass beam ya. Ada pass beam untuk pass beam. Terus ini ada untuk ngatur di MID ya, menu MID. Terus ada tombol sign. Terus ada klakson. Di bagian kanannya ada cut off engine sama hazard ya guys. Nah, kita lihat bagian MID-nya atau si speedometernya kayak gini guys. CF Moto di depannya. Nah, keren banget ya. Ini bagian tachometernya.
Terus ini ada Odo, ya. Terus ini ada riding mode, ada 3 riding mode kalau nggak salah. Ya, ada standar, sport, sama satu lagi apa nanti gua cek lagi. Terus ada engine status di sini, oil status, bagian perlampuan, ya, gear positionnya ada di atas, di tengah. Wah, keren banget. Ini ada suhu, terus ada fuel, ada bahan bakar ya. Keren, ya. Ini ada status juga kalau motornya masih di standar samping tuh. Jadi motornya tahu kalau motornya sedang di standar samping, ya. Cukup informatif sekali, cukup lengkap kalau gue bilang, ya. Ini udah compact banget. Cuma memang modelnya dia berdiri stand begini ya, tidak yang tidak yang landscape yang rebahan. Keren. Ya, kita dapat 2 kunci ya guys. Kuncinya ada 2, ya. Masih belum keyless tentunya. Jadi ini masih pakai kunci. Terus di sini ada bagian shock breaker yang bisa diatur preloadnya. Dan kita geser ke bagian tutup tangki dari CF Moto 800 MPX ini ya, yang bisa menampung kisaran 8 liter kalau nggak salah guys, ya. Sekisar 8 liter, ya. Jadi bobot dari motor ini tuh, bobot bersihnya tuh 196 kg ya. Dan mungkin kalau ada tambah full tank bisa 200 kiloan. Jadi lumayan berat sih, ya. Terus kita geser ke bagian joknya ya. Joknya ramping, nggak yang lebar-lebar banget karena memang ini tujuannya kan buat motor adventure ya. Jadi nggak boleh lebar-lebar banget, nanti jangkauan pahanya terlalu terlalu lebar gitu. Nah, di sini sudah disiapkan juga untuk box ya. Teman-teman kalau misalnya mau adventure kan biasanya pakai box. Ini juga sudah bisa cari box yang plug and play ya. Mantap. Itu. Nah, sekarang kita lihat lampu rem belakangnya nih guys. Lampu rem belakangnya itu minimalis banget tapi tetap terlihat keren ya. Ini kayak semacam LED ya. Ini kalau posisi nyalanya kayak gini guys, bentar. Ya, posisi nyalanya seperti ini guys. Keren banget kayak motor Tron gitu ya. Ini ada lampu sen belakang yang cukup minimalis ya. Dan spakbornya cuma segini ya. Untuk ukuran motor adventure, gue ngerasa ini kayak nggak kependekan nggak sih? Ya, kotoran itu naik, tapi ya who knows lah, karena biasanya memang di sini ada box ya, dia punya box, jadi harusnya nggak ada masalah. Oke guys, untuk gua yang setinggi 170 cm, kira-kira riding posisinya itu seperti apa ya di motor yang tinggi ini ya? Kita cobain. Ya, motor ini sih kayaknya lumayan berat karena hampir 200 kg guys. Oke, kita pakai gaya naik motor biasa dulu ya. Karena biasanya naik motor adventure tuh gayanya beda naiknya. Oke, kita langsung kayak gini. Emang nggak cocok sih kalau naik kayak gitu karena untuk gue yang agak gemuk, pinggul rada kayak kecetit gitu ya. Oke, ini kita diriin. Ya masih jinjit pastinya, kaki gue masih jinjit. Terus ternyata nggak seberat yang gue kira. Beli kayaknya kalau kita udah riding tuh kayaknya lebih ringan lagi ya. Riding posisinya enak. Tidak seberat yang gue pikir tadinya. Dan ini gue masih bisa jinjit 2 kaki juga, jadi nggak kesulitan. Cuma emang kayaknya sepatunya harus disesuaikan guys. Nggak bisa sepatu yang agak-agak licin, dan harusnya mendukung sih seperti ya sepatunya. Yang agak tebal di bagian insole-nya gitu. Ya kayak gini guys, posisi riding. Belum posisi riding sebenarnya. Baru posisi duduk aja dan jinjit ya guys. Mantap. Oke, tadi percobaan pertama ya, naiknya tuh nggak proper sebenarnya. Nah, cara naik kedua itu sebenarnya gini guys. Gua kuat gak ya? Kita jinjit, set. Oh, kuat guys, kuat. Set begini ya. Terus kita begini, set. Langsung bisa. Posisi di standarin ya guys. Baru tinggal dirin lagi. Kira-kira gitu ya cara naik yang benar sebenarnya. Cuma gue agak-agak takut karena ini masih display, takut jatuh. Oke.
Oke guys, kalian pasti penasaran suara knalpot dan suara mesin dari 800 cc 2 silinder ini ya. Jadi kita coba gas dulu. Suaranya kayak kasar-kasar gitu ya. Ini suara knalpotnya gitu. Mantap. Mantap. Suaranya mantap ya. Ya, ciri khas 2 silindernya oke. Oke guys, gimana buat temen-temen yang hobinya adventure atau touring jauh, kira-kira motor ini worth it nggak buat dibeli di tahun 2026? Ya, jangan lupa komen di bawah. Rasain undur diri, salam harap knalpot, ciao.